Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wadda'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ahlan wa sahlan bikum, selamat datang pada serial parenting, kajian serial parenting kedua dari kitab Tadhkiratus Sami'ul Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Al-Imam Ibnu Jama'ah bersama Al-Ustaz Al-Fadil Ali Hasan Bawazir LC hafizahullahu ta'ala. Maka karena ini adalah pertemuan kedua dan dikhawatirkan orang-orang sedikit lupa tentang tata tertibnya, kita akan bacakan lagi secara singkat dan cepat insyaallah ta'ala tentang tata tertib kajian parenting kali ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kajian ini dan sekolah kita Nadiem Islamic School menjadi sekolah yang penuh dengan keberkahan, dan semua orang-orang yang ada di sini peserta penuh dengan keberkahan. Allah mudahkan semua urusannya, rezekinya, ilmu, dan hal-hal kebaikan lainnya. Tata tertib kajian parenting yang pertama, presensi kehadiran dilakukan pada aplikasi Zoom saat pembelajaran berlangsung. Peserta diharuskan, jadi presensinya akan dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Ada tim yang menilai gitu. Peserta diharuskan memberi nama akun Zoom sesuai nama anak dan kelas. Misal Ibrahim_4 Ikhwan. Ibrahim, artinya nama Ibrahim _4 kelas 4 SD. Ikhwan, dia ikhwan gitu. Dia laki-laki. Kalau untuk yang dari luar, insya Allah euforia semangat dari luar juga banyak sekali yang bukan orang tua murid. Nggak apa-apa, seperti biasa aja gitu. Mau namakan siapapun juga nggak ada masalah. Selama kita meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah berikan pahala dan ganjaran yang begitu besar di sini. Yang kedua, peserta wajib menjaga adab bermajelis dan adab menuntut ilmu. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan selama mengikuti pembelajaran. Jangan sampai pakai baju tidur ya atau baju kaos. 4, peserta ikhwan dianjurkan untuk mengaktifkan fitur visual atau video pada saat mengikuti pembelajaran dan tetap menjaga ruang belajar terhindar dari hal-hal yang melanggar syariat. Misalnya ada akhwat tanpa hijab yang lewat, yang udah balik gitu. Atau ada ada gambar makhluk bernyawa, lukisan di belakang gitu. Atau apalagi gitu ya. Jangan sampai ada yang melanggar syariat. Ingat ya, ikhwan, mengaktifkan videonya. Fitur videonya diaktifkan. Yang kelima, bagi akhwat wajib menonaktifkan fitur visual atau video ketika mengikuti pembelajaran via aplikasi Zoom. Jadi akhwat silakan di-off-kan, nggak perlu ada videonya. 6, seluruh peserta ikhwan dan akhwat wajib menonaktifkan suara atau memute videonya. Memute audionya. Memute audionya. Jadi kalau materi udah mulai, silakan di mute audionya. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Ustadz atau ada assalamualaikum yang dijawab, nggak apa-apa, diaktifkan kalau memang ada kebutuhan. Yang ketujuh, menyiapkan perangkat pendukung ketika mengikuti pembelajaran, semisal muqarrar kitab, buku catatan, headset, dan lain-lain, agar pembelajaran dapat diikuti secara maksimal. Ya. Yang belum dapat bukunya bisa hubungi admin, nanti akan dikirim PDF-nya. Ya, PDF-nya bisa download secara gratis, majjan, free. Yang ke-8, materi yang sudah dibagikan format PDF diharapkan dapat di-print agar memudahkan kegiatan belajar. Kalau bisa di-print, alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa juga. Kalau enggak apa-apa juga. Kalau di-print nanti bisa coret-coret, bisa ada catatan kaki atau apa gitu kan. Yang ke-9, untuk kelancaran serta kenyamanan proses pembelajaran atau kajian mulazamah,
peserta yang melanggar peraturan ketika pembelajaran sebagaimana dijelaskan pada poin 2, 3, 4, 5 dan seterusnya akan kami keluarkan dari pembelajaran tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi kalau ada yang nggak sopan atau ribut terus audionya nggak lupa dimatiin terus ribut sekali gitu, kita bisa tendang dari sini, atau yang melanggar tata tertib yang sebelumnya gitu. Dan insya Allah sesi tanya jawab akan 15 menit terakhir ya insya Allah. Jadi kalau kita mulai 7.10 lah kali ya, mungkin 8.25 akan kita mulai sesi tanya jawabnya insya Allah taala 8.25. Dari sekarang yang ingin bertanya bisa menyiapkan pertanyaannya dan akan dijawab oleh Al-Ustaz Ali Hasan Hafizahullah taala. Dan yang akan membacakan kita pada hari ini adalah Ustaz Adam Hafizahullah taala. Insyaallah taala. Untuk pertanyaan bisa di kolom chat atau WA ke nomor wali kelas atau gimana yang nyamannya lah agar tersampaikan di sini. Oke, alhamdulillah. Ustadzuna sudah masuk. Maka sekarang kesempatan kami berikan kepada Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala. Fadhil Ustadz. Allah ibarik fik akhil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwatal iman, saudaraku-saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim yang telah menganugerahkan nikmat yang besar bagi kita semuanya, nikmat Islam dan iman, nikmat Al-Qur'an dan sunnah, nikmat yang dengannya seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui mana jalan yang hak dan kemudian menjauhkan diri dari segala jalan yang batil. Walillahil hamd, dengan nikmat ini kita mengenal Allah dengan benar, mentauhidkannya, mengenal dinul Islam dengan hak, dan kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah yang dibimbing oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jamaah rahimahullah Asy-Syafi'i, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam al-babul awal. Hal min ustadzina Ustaz Adam yaqra awalan yani lil kitab. Tafadhal Ustaz. Halo Ustaz Adam. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala al-musannifu al-imam Badruddin ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, al-babul awwal fi fadli al-ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس العلماء فوق المؤمنين ب700 درجة وما بين درجتين 100 عام.
قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. Barakallahu fiik. Yakfihillahu yasir. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Penulis Ibn Jama' Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau memulai dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaan dari orang-orang berilmu ya, dan orang-orang beriman, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan beberapa derajat. Dan derajat ini dalam bentuk jamak ya. Bagaimana jamak ini, ada seberapa besarkah derajat itu? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan al-ulama fawqal mu'minina bi 700 darajatin ma baina ad-darajataini 100 amin. Ya, beliau mengatakan bahwa derajat para ulama di atas orang-orang beriman ini adalah 700 derajat, yang antara satu derajat dengan derajat yang lainnya seperti perjalanan 100 tahun. Jadi menunjukkan kesenjangan yang sangat dahsyat, derajat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan para ulama. Kenapa demikian? Karena para ulama ini mereka adalah pewaris para nabi. Jadi ketika melihat derajat kedudukan para ulama, melihat derajat kedudukan para nabi dan para rasul, karena mereka adalah penyambung lisan, mereka adalah duta-dutanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kita saat ini. Nah, ulama yang bagaimana? Insyaallah kita pada kesempatan ini dalam beberapa hadis ke depan kita akan membahas ulama yang manakah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dan meninggikan derajat mereka ketimbang orang-orang beriman secara umumnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab buku yang kita pegang, di catatan kakinya terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Nafi' bin Abdul Harith, bahwa beliau bertemu dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu di Asfan, dan Umar menjadikan Nafi' bin Abdul Harith ini sebagai pemimpin atau wakil beliau di kota Makkah. Kemudian Umar bertanya, "Man ista'malta ala ahli al-wadi?" Siapa yang kamu tugasi untuk menjadi pemimpin di Ahlul Wadi? Maka dikatakan Ibnu Abza. Kemudian Umar bertanya, Ibnu Abza, siapa Ibnu Abza? Dijawab, maula min mawalina. Ibnu Abza ini salah seorang maula. Maula itu adalah budak yang dimerdekakan. Itu Ibnu adalah maula. Salah satu budak yang kami merdekakan. Salah satu maula dari maula kami. Maka Umar bertanya, fastakhlafta alaihim maula, engkau mengangkat seorang mantan budak untuk menjadi pemimpin di antara mereka? Maka dijawab oleh Nafi' bin al-Harith, innahu qari'un li kitabillahi azza wa jal wa innahu alimun bil fara'id. Bahwa dia adalah orang yang hafiz Quran dan dia paham ilmu fara'id, ilmu waris. Maka Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Maka Umar mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab ini yaitu Al-Qur'an banyak kaum dan merendahkan banyak kaum yang lainnya karena Al-Qur'an. Maksud dari penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ikhwatal iman, bahwa seseorang yang memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, bagaimana derajat dan kedudukan nasabnya. Karena antum perhatikan bahwa dinul Islam bukanlah agama yang hierarkinya dilihat berdasarkan nasab dan keturunan tertentu. Bukan berarti bahwa keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
memiliki kekhususan yang spesifik dibandingkan di luar keturunan mereka. Memang kita wajib mencintai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam mengambil ilmu dan derajat keilmuan, Nabi SAW sendiri telah menegaskan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya tidak bisa didorong dengan nasab yang dia miliki. Karena dinullah ini ikhwatal iman adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nasab dengan salah satu dari hambanya, dari makhluknya. Barang siapa yang menghadap kepada Allah dengan penuh, dengan utuh, maka Allah akan memberikan kepadanya jatah yang besar dari dinullah ini. Kita membaca dalam kisah, dalam kitab-kitab sirah, ya, di dalam kitab-kitab sirah dan tarikh para ulama. Al-Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah. Beliau hidup di kota Madinah, di masa Imam Malik bin Anas. Disitulah para imam besar juga hidup di masa itu, ada Imam Syafi'i dan yang lainnya. Namun kita mengetahui bahwa banyak manusia yang belajar kepada Imam Malik bin Anas ketimbang kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Bukan karena menunjukkan bahwa level kedudukan Imam Ja'far As-Sadiq yang dianggap rendah, dianggap remeh oleh kaum muslimin. Namun bukan dari hal itu, karena beliau memiliki kemuliaan nasab yang tidak bisa dijangkau oleh Imam Malik bin Anas. Namun bukan dari sisi nasabnya, namun dari sisi keilmuan, Imam Malik bin Anas jauh lebih tinggi ketimbang Imam Ja'far As-Sadiq rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Demikian pula setiap zaman dan setiap waktu. Juga antum membaca misalnya Atha ibnu Abi Rabah, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian juga Mujahid, Maula Ibnu Abbas juga. Mereka adalah budak-budak yang dimerdekakan, yang kemudian mereka menghadapkan dirinya kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan ilmu ini, bukan karena sekedar dia anak siapa, dia keturunan siapa dan yang lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Qur'an siapapun orang itu latar belakangnya. Maka antum membaca dalam kisah bagaimana Atha ibn Abi Rabah ketika beliau menangis karena dimerdekakan oleh tuannya karena dianggap cacat, ya, karena beliau terlahir dengan kaki yang pincang. Dimerdekakan karena merasa tidak berguna. Namun sang ibu membesarkan hati Atha ibn Abi Rabah dengan mengatakan, kamu datang ke Makkah, ke Haram, belajar kepada Ibnu Abbas, belajarlah Al-Quran, belajarlah tafsirnya. Sehingga beliau menjadi salah satu imam mufti yang diizinkan untuk berfatwa di tanah haram, dan tidak ada orang lain yang boleh berfatwa di tanah haram kecuali beliau, Atha ibn Abi Rabah, padahal seorang budak yang hitam, namun khalifah pun segan kepada seorang mantan budak yang hitam ini karena Al-Quranul Karim. Demikianlah sunnatullah ikhwatal iman, siapapun yang talabul ilm, menghadapkan dirinya kepada ilmu dan kemudian menghadapkan dirinya kepada Al-Quran, terlebih lagi ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak hanya akan mendapatkan kemuliaan di dunia, namun dia akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah ayat Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu, yang mereka semua tegak di atas keadilan, ya, yang dengan tegak di atas keadilan. Di dalam ayat ini menunjukkan kemuliaan dari orang-orang berilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat ulul ilm, orang-orang berilmu, ketimbang yang lainnya di dalam mempersaksikan sesuatu yang sangat besar dan disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ulul ilm, bukan yang lain. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan zatnya yang maha agung, kemudian para malaikat. Ya, kesaksian Allah Subhanahu wa taala al-haqqul mubin, yang maha benar. Allah Subhanahu wa taala, kemudian para malaikatnya yang mereka ini la ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Terkait para malaikat.
Maka ketika ulul ilm disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam persaksian ini, menunjukkan bahwa mereka lah ahlul udul, orang-orang yang udul, yang berhak untuk diperhatikan ucapannya, didengarkan kalimatnya, dan kemudian didengar dan ditaati. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum, ya wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah SAW dan ulil amr di antara kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menafsirkan ulul amri minkum adalah al-ulama, yaitu para ulama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang menunjukkan kemuliaan dari para ulul ilm adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka menjadi saksi di dalam permasalahan yang terbesar, yang paling agung, yaitu tentang la ilaha illallah. Permasalahan yang paling mulia, yang karena la ilaha illallah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Karena la ilaha illallah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Karena la ilaha illallah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Karena la ilaha illallah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sucinya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'un wa fi riwayatin bid'un wa sittuna syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Iman itu 70 lebih cabangnya. Dalam riwayat yang lain 60 lebih cabangnya. Level tertinggi dari keimanan la ilaha illallah. Ikhwatal iman, dalam permasalahan yang terbesar ini, perintah terbesar yaitu tauhid dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat ulul ilm di dalam hal ini, maka menunjukkan kepada kita kemuliaan mereka. Dari sini juga kita memahami siapa yang dimaksud dengan ulul ilm di sini. Orang-orang berilmu, yaitu mereka yang tegak di atas la ilaha illallah. Andai kata misalnya ada seorang dikatakan alim minal ulama, dikatakan alim menurut pendefinisi yang dipahami oleh umat manusia. Namun mereka tidak mengajarkan tauhid, namun lebih cenderung kepada perbuatan syirik, mengajarkan untuk datang kepada kuburan-kuburan tertentu, berharap kepada kuburan-kuburan keramat, atau bahkan ahli di dalam membuat rajah dan jimat, ya, sebagaimana sebagian orang yang dianggap orang-orang berilmu, ya, tampilannya seperti orang-orang alim dengan sorban dan jubahnya dan lain sebagainya. Namun label yang lebih tepat kepada orang tersebut adalah dukun dan tukang ramal, ya, karena kerjaannya adalah urusan yang sifatnya mistis, hal-hal yang sifatnya gaib, yang hidupnya bukan seperti hidup di dunia nyata, tapi hidup di dunia alam jin dan syaitan, ya, bisa menerawang orang begini dan begitu, dan kemudian ini dilabeli dengan orang alim atau orang berilmu. Mereka bukanlah orang alim. Orang alim adalah yang hidup bersama manusia. Orang alim adalah yang menyelesaikan permasalahan-permasalahan di antara umat manusia, yang menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal dan mana haram. Jadi di sini ikhwatal iman, ayat ini surat Ali Imran ayat 18 juga mengajarkan kepada kita siapakah ulul ilmi yang sebenarnya, yaitu mereka yang mengajarkan la ilaha illallah, yang menegakkan hak dari kalimat la ilaha illallah, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Tafadhal ya akhi. Wa qala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala ta'ala fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala ta'ala wa ma ya'qiluha illa al-'amilun. Hasbuk huna ila huna ya Ustaz. Barakallahu fiik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis melanjutkan beristishhad dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang membawa dalil-dalil yang qat'i, yang rajih, yang qat'i dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kemuliaan ilmu dan kemuliaan ulama. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Tanyakan, sampaikan, apakah sama orang yang berilmu, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan ini yang biasa dipahami dengan istilah istifham inkari. Pertanyaan yang pasti jawabannya jelas tidak sama. Sangat sederhana ya ikhwatal iman. Ketika kita semuanya hendak melakukan sebuah perjalanan, ya, menuju suatu tujuan destinasi tertentu yang belum pernah kita menuju ke tempat tersebut.
Kemudian yang satu tahu tujuannya. Dia tahu bagaimana menuju ke tempat itu. Dan yang satu lagi tidak tahu. Ya, apalagi di zaman kita ya, di era kita saat ini, ya, kita sangat tergantung dengan yang namanya Gmap, ya, untuk banyak hal, segala aktivitas kehidupan kita. Bayangkan jika tiba-tiba ketika kita keluar rumah, kita sudah menentukan, oh Gmap ini begini, sudah mengukur perjalanan, jarak, kemacetan di mana, dan yang lain dan sebagainya. Qadarullah, kuota kita habis. Dan itu kita ketahui ketika kita sudah di tengah tol misalnya, dan terkena macet, dan tidak ada kesempatan bagi kita untuk memperbarui atau menambah kuota kita, ya, dan kita galau, kita keluar dari pintu ke pintu tol mana, setelah itu dia Cek cek. Cek cek. Cek cek cek. Ya, sepertinya Ustadz termute ya. Ustadz Ali sepertinya termute. Ya. Belum. Itu kayaknya udah belum Ustaz. Belum. Masih belum. Ya, dah. Coba Belum. cek cek. Maaf belum Ustadz. Masih termute. Udah Ustadz. Udah. Udah. Oke deh. tiba-tiba termute ini. Afwan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Anda lanjutkan. Iya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hal yang sederhana saja, perjalanan hidup dunia yang sebentar, kemudian kita menuju satu destinasi tertentu saja, kita ketika kehilangan arah, karena kita tidak tahu kemana tujuan kita sangat galau dan gelisah. Bagaimana terkait tentang kehidupan yang jauh lebih lama, yang nasibnya membuat kita ini kekal abadi di dalam apakah itu kebaikan dan kenikmatan surga, atau di dalam penderitaan di dalam api neraka. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk bertanya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?"
Tanyakan, apakah sama orang yang berilmu, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ini adalah hujjah yang sangat kuat, ikhwatal iman. Kita lihat bagaimana nikmat kita sebagai umat Islam yang kenal akan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ilahul Haq, satu-satunya zat yang maha berhak untuk disembah. Maka kita tidak menghinakan diri kita dengan beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang pada hakikatnya mereka rata-rata semuanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk melayani hidup umat manusia. Ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, menyembah binatang-binatang ternak, ya, menyembah sesama manusia, menyembah malaikat, jin dan syaitan bahkan, karena mereka tidak tahu sesembahan yang hak yang sebenarnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang mengerti ketika kalian tidak tahu. Ini adalah juga di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang sifatnya umum, sifatnya luas, terkait tentang konteks apapun di dalam kehidupan kita. Ya, ketika Anda misalnya berprofesi sebagai tukang masak misalnya, dan ingin memasak sesuatu menu tertentu dan tidak tahu, bagaimana kita supaya tahu? Bertanya kepada yang lebih mengerti. Ketika kita seorang dokter atau apapun profesi kita, apakah itu seorang di bidang konstruksi dan yang lain sebagainya. Terlebih lagi terkait dengan ilmu agama, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulullah SAW, tentang hal-halal dan haram, hak dan batil, maka lebih layak kita bertanya kepada ahlul dzikr. Ya, ahlul dzikr, orang-orang yang penyebutan nama ahlul dzikr, artinya mereka adalah orang-orang yang ahli di dalam mengingat. Kata dzikir dalam kalimat dasar mengingat, karena mereka memiliki spesifikasi kekhususan yang berbeda dengan orang-orang umum. Ya, ketika diperintahkan bertanya kepada ahlul dzikir, ketika kita tidak mengetahui, menunjukkan bahwa tidak dengan mudah begitu saja ketika kita mendapatkan ajaran dari seorang guru, ya, atau misalnya kita mendapatkan hal-hal yang hak yang kita terima dari akidah dan manhaj salaf, kemudian kita merasa tidak cocok dengan hal itu, browsing, mencari di internet, dan kemudian mendapatkan pendapat dan pemikiran yang kontra dengan, artinya yang sesuai dengan kita, yang kontra dengan orang yang kita tidak setujui, dan kemudian kita jawab dengan begitu saja. Ya, bahwa copy paste, browsing itu bukan sarana dari sarana thalabul ilm yang benar. Ya, sesekali mungkin kalau misalnya kita ingin tabayyun, istifsar, mencari kejelasan, silahkan. Ya, tapi menjadikan itu sebagai pintu, satu-satunya pintu di dalam thalabul ilm, maka kita akan banyak tersesatnya ketimbang benarnya. Karena kecenderungan kita adalah mengikuti hawa nafsu. Ketika kita diberi kebebasan begitu saja untuk browsing dan memilih pendapat yang hak menurut hawa nafsu kita, karena ketika terbukanya pemikiran dan pendapat, ya Google ini berisi segala sesuatunya, hak dan batil. Isinya lautan yang di situ ada limbahnya yang demikian banyak limbah di sana. Ya, ketika seseorang melihat bagaimana hal yang tentang suatu pendapat agama misalnya, apa hukumnya misalnya nikah mut'ah, ya, dan seseorang yang cenderung doyan untuk berbuat zina dan maksiat, dan kemudian dia melihat bahwa nikah mut'ah ini sebagai sarana untuk melegalkan dan menghalalkan perbuatan maksiatnya, maka dia akan mencari pendapat hanya dengan browsing begitu saja. Ada orang alim ini, orang alim itu, dan begini dan begitu yang menghalalkan nikah mut'ah. Saya bersandar kepada pendapat orang-orang alim tersebut. Apa hukumnya riba bunga bank? Ya, bunga bank, apakah riba atau tidak? Sampai hari ini pun kita mendapati sebagian orang, ya, di antara orang-orang yang katanya berilmu, bahkan dikatakan pakar fikih nasional misalnya, ya, dia mengatakan bunga bank itu tidak riba, bunga bank itu halal. Dan itu bagian dari bagi hasil yang bisa diterima oleh setiap nasabah perbankan. Jika dia menjadikan sarana media sosial yang ada sebagai satu-satunya sarana thalabul ilm, tidak ngaji kepada ulama, tidak duduk di majelis ilmu, maka dia sebagaimana perkataan orang ulama salaf terdahulu, man tatabba'a zallatal ulama'i tazandaq. Barang siapa yang mencari-cari ketergelinciran para ulama, mencari rukhsah atau kemudahan-kemudahan dari setiap orang berilmu, pasti dia sudah keluar dari Islam. Ya, pasti sudah berada di atas agama dari di luar agama Islam. Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Tafadhal akhi. Oh, afwan. Surat Al-Ankabut
ayat 43 yang terkait tentang mathal atau perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ma yaqiluha illa al-alimun. Dan tidaklah memahaminya ya kecuali orang-orang berilmu. Maksudnya di sini adalah amsal, perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana perumpamaan orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaannya itu seperti mereka menjadikan sarang laba-laba sebagai rumah bagi mereka. Dan sesungguhnya sarang laba-laba adalah sarang yang paling lemah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan ini dan Allah menegaskan wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidaklah mengetahui perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kecuali orang-orang berilmu. Dan ayat ini seringkali dijadikan oleh para ulama sebagai ibrah di dalam standar mereka di dalam memahami ilmu agama. Apakah mereka memahami amsal atau perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, atau mereka belum memahaminya? Karena dengan memahami perumpamaan yang Allah sampaikan, Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasi berdasarkan ayat ini bahwa merekalah orang-orang alim, yaitu ketika mereka memahami ibrah dan maksud dan hikmah di balik amsal, perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tafadhal Ustazna. Wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Al-Ankabut ayat 49. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Quran surat Fatir ayat 28. Wa qala ta'ala ulaika hum khairul bariyah ila qawlihi dzalika liman khasyiya rabbah. Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Faqtadatil ayatan anna al-ulama humul ladzina yakhshawna Allah ta'ala wa anna alladzina yakhshawna Allah ta'ala hum khairul bariyah. Fayantuju anna al-ulama hum khairul bariyah. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 49, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm, bahwa Al-Qur'an ini adalah ayat-ayat yang nyata yang berada di dalam dada-dada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan keutamaan dari menghafal Al-Qur'an. Ya, keutamaan dari menghafal Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ilmu itu fi suduril ladzina utul ilm, berada di dalam dada-dada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara keutamaan ilmu yang dan juga keutamaan utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan menjadikan dada-dada mereka sebagai wadah ilmu, wadah Al-Qur'anul Karim, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga kitabullah, menjaga sunnah Rasulullah SAW, dan menjaga agama ini. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami menurunkan az-zikr yaitu Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan apa? Di antaranya adalah dengan menempatkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena az-zikr sebagaimana penjelasan Ibnu Hazm rahimahullah, penjelasan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, termasuk di dalam hal itu adalah as-sunnah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menempatkan itu semuanya di dada orang-orang berilmu. Itu di antara Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya ini. Dan ikhwatal iman, di surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Innama ini dalam ilmu nahwu adalah adatu hasrin, ya, yaitu huruf yang menegaskan pembatasan, bahwa yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang berilmu. Ya, kata innama itu disebutkan sebagai adatu hasrin yang memberikan batasan, bahwa yang takut kepada Allah hanya di antara hamba-hambanya hanya para ulama. Artinya di luar para ulama mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Arab ada kata khasyah, ada kata khauf, ada kata rahbah, dan banyak lagi padanan atau persamaan kata dari kata takut di dalam bahasa Arab. Yang artinya dalam bahasa Indonesia
Khasyah kita artikan takut, khauf kita artikan takut, rahbah juga kita artikan takut. Apa bedanya? Bedanya khasyah dengan khauf ya dan yang lainnya. Khasyah ini adalah rasa takut yang timbul karena ilmu. Ya. Khauf bisa jadi takut adalah rasa takut yang ada pada diri seseorang dan bisa jadi bukan karena ilmu tapi karena ikut-ikutan. Apakah mungkin seseorang itu takut tapi ikut-ikutan? Misalnya, antum pernah melihat ada orang yang rombongan lari. Ya, kita melihat rombongan itu lari mengarah kepada kita. Maka tanpa tahu menahu apa penyebab mereka lari, kita pun ikut lari bersama mereka. Ya, seakan-akan kita menghindar dari sesuatu padahal tidak ada apa-apa. Ya. Kenapa? Ketika ada orang seperti itu misalnya, ketika seorang anak kecil. Ya, anak kecil yang dia tidak tahu bahaya seekor ular. Ada di kamarnya tiba-tiba ada seekor ular dengan warnanya yang warna-warni yang seperti itu. Maka dia dengan santainya memainkan ular ini tadi. Ya, karena apa? Tidak tahu bahaya ular. Namun misalnya ketika dia melihat sosok ular ini tadi di kamarnya dan kemudian melihat bagaimana terperanjat dan terkejutnya dan pucat pasinya wajah ayah dan ibu dari anak itu, ya, maka sang anak pun akan menangis juga karena apa? Ikut-ikutan dengan takutnya orang tuanya. Adapun khasyah bukan karena ikut-ikutan. Khasyah ini karena tambahan ilmu. Seorang yang bertambah ilmunya, semakin kenal Allah, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan khasyah ini ya kepada para hambanya yang spesifik yaitu para ulama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga dipahami dari ayat ini bahwa ilmu yang dipelajari oleh seseorang yang dengan ilmu itu dia tidak menambah khasyahnya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukanlah dia orang alim. Ya, kita melihat dalam fenomena kehidupan nyata kita, berapa banyak orang yang diklaim katanya ahlul ilm, berilmu, gelar berjejer di depan dan di belakang namanya, namun berbicara tentang Allah dan tentang agama Allah tanpa ilmu. Ya, melecehkan keberadaan Allah di atas arsy. Ya, sedangkan ayat-ayatnya sangat nyata. Dan dia sangat paham, ditanya kepada, misalnya kita tanya kepada orang-orang yang melecehkan hal ini, kita tanya, Ustaz, apa hukumnya melecehkan dan merendahkan satu saja dari ayat Al-Quran? Dia akan mengatakan kafir. Tapi kemudian dia mengatakan bahwa tidak benar Allah Subhanahu wa taala di atas arsy misalnya, atau mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. La haula wala quwata illa billah. Tentang zat Allah saja dia berani bermain-main. Ya, terlebih lagi dengan yang lainnya. Bagaimana mereka yang seperti ini tidak memiliki sifat khasyah? Bagaimana bisa mereka memiliki sifat khasyah di dalam hatinya? Tidak mungkin. Mereka saja tidak memuliakan Allah yang maha tinggi yang ada di atas seluruh makhluknya. Ya, dan mereka tidak meyakini akan hal itu. Bagaimana mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Mereka tidak menghormati, tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya, sedangkan bumi keseluruhannya itu di dalam cengkraman Allah Subhanahu wa taala dan langit dan bumi digenggam di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian penulis rahimahullah mengaitkan ayat ini dengan surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang beriman dan beramal saleh yang Allah sebutkan mereka sebagai khairul bariyah, manusia-manusia terbaik, makhluk-makhluk terbaik, ya, yang Allah janjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai surga Aden yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, dan mereka khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya dengan selama-lamanya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan ini adalah semua apa yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat itu adalah fadail, keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut mereka sebagai khairul bariyah, manusia terbaik. Allah sebut mereka dengan sebutkan balasan bagi mereka jannatu Aden, ya, surga Aden. Arti kata Aden adalah la yatahawwal, ya, la wala yataghayyar. Arti kata Aden artinya yang tidak berubah-ubah. Artinya status mereka akan selalu tetap seperti itu. Di surga yang kekal, yang abadi,
mereka kekal di dalamnya, bukan cuma surganya, namun orang-orang itu khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan tidak cukup sampai di sana, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita ridha kepada Allah ini wajar, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala nikmat yang ada pada diri kita. Di dunia pun kita seharusnya kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang Allah tetapkan dan Allah berikan bagi kita semuanya. Namun di dalam ayat ini Allah mendahulukan ridhanya sebelum ridha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dahulukan ridhanya. Dan ini menunjukkan juga ikhwatal iman, kita tidak akan bisa memiliki sifat iman, ridha, taat, tunduk, tauhid, yang menjauh dari kesyirikan, menjauh dari dosa dan maksiat, menjauh dari segala kefasikan tanpa ridha dan ketentuan dan ridha tanpa ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan itu semuanya dzalika liman khasyya rabbah, dan itu diberikan bagi yang memiliki sifat khasyah, sifat takut kepada Tuhannya. Dan di sini kita menyadari dan mengetahui bahwa kata khasyah adalah yang dikaitkan dengan ilmu. Jadi bukan hanya cuma sekedar umumnya dan awamnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, namun secara spesifik adalah para ulama. Oleh karena itu, penulis mengatakan faqtadatil ayatani annal ulama'a humul ladzina yakhshawna Allah taala. Ya. Kedua ayat ini menegaskan, mengandung konsekuensi bahwa para ulama merekalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah khairul bariyah, orang-orang yang terbaik. Maka bisa disimpulkan dari ayat ini bahwa para ulama adalah khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baiknya orang-orang, sebaik-baiknya manusia. Fadhal Ustazna. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعنه صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا وبهذه الرتبة شرفا وذكرا فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. وعنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. Nah, yakfi. Hasbuka huna Ustaz. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di awal ini beliau menyampaikan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari beberapa jalan ya, dari beberapa sanad dari sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Itu hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia faqih, mengerti ilmu agama, membuat dia paham ilmu agama. Di dalam hadis ini kita bisa melihat beberapa faedah. Ya, yang pertama adalah keutamaan sahabat Nabi Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan ini penting kita ingat, ya, karena seringkali kaum muslimin, terutama di negeri kita ini, ya, walaupun mayoritasnya mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, tapi ahlus sunnah yang ada di negeri kita adalah terkontaminasi dengan ajaran tasawuf, ya, dan kaum asy'ariyah, ya. Sedangkan kaum tasawuf ini mereka sangat dekat dengan ajaran kaum Syiah. Maka di kalangan orang-orang tasawuf, ya, orang-orang sufi ini, kalangan habaib misalnya, ya, habib-habib ini, mereka tidak menyukai sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ya, mereka membenci sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan kita harus mengetahui kemuliaan dan kedudukan beliau radhiyallahu anhu arda. Beliau adalah salah seorang pencatat wahyu, ya, katibul wahyi, salah seorang pencatat wahyu yang dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencatat firman-firman Allah yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang memiliki kemuliaan ini adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu arda. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga beliau adalah raja pertama dari rajanya kaum muslimin
yang di masa beliau sebagai pemimpin, beliau adalah seorang pemimpin yang sangat adil, sehingga pujian para sahabat begitu banyak terhadap beliau. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, andai kata engkau hidup di masa Muawiyah ibnu Abi Sufyan, engkau akan mengira bahwa engkau hidup di masa Imam Mahdi, ya, karena melihat keadilan beliau dan bagaimana kepedulian beliau sebagai seorang pemimpin, karena beliau tidak pernah menutup pintu diwannya, ya, pintu kantor pemerintahannya tidak pernah tutup 24 jam, ya, ketika sore dan malam beliau membuka pintunya dan tetap ada seorang juru catat yang mencatat semua keluhan rakyatnya dan yang besoknya dilaporkan kepada beliau, dan beliau langsung menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan sangat dekat dengan Ahlul Bait Nabi, ya, dengan keluarga kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah yang katanya Bani Umayyah memiliki permusuhan yang sangat hebat dengan kerabat dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah asumsi-asumsi yang batil, pemikiran-pemikiran yang sesat yang seringkali disebarkan di masyarakat, dan sayangnya karena minimnya kajian sirah Nabi dan sirah para sahabat, kita banyak tidak memahami keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhah. Kemudian ikhwatal iman, di antara faedah dari hadis ini adalah di antaranya adalah keutamaan ilmu, bahwa orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri Allah memberikan kemuliaan bagi seseorang, Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, adalah Allah Subhanahu wa taala membuat orang tersebut mengerti ilmu agama, memahami ilmu agama. Dan kemudian di antara hikmah dari hadis ini adalah makna fiqih. Apa itu makna fiqih? Makna fiqih itu artinya pemahaman, paham, mengerti. Sedangkan ketika di zaman kita saat ini, ketika kita bicara apa itu ilmu fiqih, yang biasa kita pelajari dari ilmu tahara, dari babul tahara sampai babul riq, bab pembebasan budak, ya, atau babul jihad di dalam beberapa kitab fiqih, ya, ini membahas tentang amalan fikih, amalan, ya, perbuatan tentang bersuci, sholat dan yang lain sebagainya. Sedangkan pengertian fikih menurut Rasulullah SAW mencakup semua aspek ilmu agama. Apakah kajian tentang tauhid, tentang hadis Nabi SAW, tafsir Al-Quran, tentang praktik amalan ibadah, itu masuk dalam konteks pemahaman ilmu agama, termasuk pemahaman kajian tentang ilmu fiqih. Dan juga dari hadis ini kita memahami ikhwatal iman, bahwa jika seseorang tidak Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membuatnya mengerti ilmu agama. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, ya, beliau mengatakan, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu biha min al-furu'i faqad hurima al-khair. Ya, barang siapa, dan dari pemahaman hadis ini dipahami bahwa barang siapa yang tidak belajar ilmu agama dan tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam dan segala sesuatu yang terkait dengannya dari ilmu cabang-cabang dari ilmu agama ini, maka dia telah diharamkan dari kebaikan. Waqad akhraj Abu Ya'la hadits Muawiyah min wajhin akhar dhaif, dan Abu Ya'la meriwayatkan hadis Muawiyah ini dari sanad yang lemah, wa zada fi akhirih, dan ada tambahan di dalam sanad itu, wa man lam yatafaqqah fid din lam yubalillahu bihi, dan barang siapa yang tidak mempelajari ilmu agama maka Allah tidak peduli dengannya, ya. Dan kata Ibnu Hajar, wa hadzal ma'na sahihun, dan maknanya sahih walaupun sanadnya dhaif, tapi maknanya adalah sahih. Dia anna man lam ya'rif umura dinihi la yakunu faqihan. Karena orang yang tidak tahu urusan agamanya, bagaimana dia menjadi orang yang faqih, mengerti ilmu agama. Wala taliba fiqhin fayasihu an yusafa bi annahu ma urida bihil khair. Dan juga bukan termasuk orang yang belajar ilmu fiqih, ilmu agama ini, maka boleh dikatakan bahwa orang itu tidak diinginkan kebaikan baginya. Ya, maksudnya keinginan di sini keinginan yang bagaimana? Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua jenis kehendak atau keinginan. Ya, ada yang kehendak yang bersifat kauniyah, ada yang kehendak yang bersifat syar'iyah. Ya, kehendak yang bersifat kauniyah mencakup segala sesuatu yang baik maupun yang buruk. Ya, karena mustahil ada sesuatu yang terjadi di ciptaan Allah ini, di alam semesta ini, di luar kehendak Allah. Itu mustahil. Allah menghendaki apapun yang terjadi, adanya malaikat, adanya iblis dan syaitan, semua atas kehendak Allah.
Tapi yang dimaksud dengan kehendak di dalam hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan baginya, Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia mengerti ilmu agama. Maksudnya adalah iradah asy-syar'iyyah, yaitu kehendak yang bersifat syar'iyyah yang terkait dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena iradah ini ada dua, kauniyah dan syar'iyyah. Kauniyah terkait tentang penciptaan, segala sesuatu yang terjadi. Nah, sifat dari kauniyah ini adalah sesuatu yang pasti terjadi, dan kemudian yang kedua adalah menyangkut baik dan buruk, ya, segala sesuatu yang baik dan buruk yang ada di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki sesuatu kemudian hal itu terjadi. Ini mustahil. Ini iradah kauniyah. Terjadi dan tidak selalu terkait dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun iradah syar'iyyah itu belum tentu terjadi dan selalu terkait dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iradah syar'iyyah, belum tentu terjadi namun selalu terkait dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Ini yang dimaksud agar mereka beribadah kepadaku adalah iradah syar'iyyah, bukan iradah kauniyah. Ya, kehendak Allah yang bersifat syariat. Tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Apakah semua makhluk beribadah semuanya? Tidak. Apakah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semuanya? Kenyataannya adalah tidak. Namun siapa-siapa yang mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya, baik dari kalangan manusia maupun jin, maka mereka akan mendapatkan ridha dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa a'lam bishawab. Kemudian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, penulis mengutip hadis Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Ya, para ulama adalah pewaris para nabi. Ya, dan ini riwayat ini sebagaimana kata muhaqqiq, beliau mengatakan bahwa Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau memiliki sebuah risalah di dalam mensyarah hadis ini, ya, di dalam mensyarah syarah hadis Abi Darda, karena hadis ini dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Para ulama adalah pewaris para nabi, ya, yang bagaimana ulama pewaris para nabi ini, insyaallah pada riwayat yang berikutnya nanti kita akan membahas, karena ini adalah potongan hadis yang cukup panjang yang insyaallah dalam satu halaman ke depan, ya, beberapa halaman ke depan kita akan melihat teks lengkap dari hadis ini. Penulis mengatakan cukuplah ini sebagai derajat dan kemuliaan dan keagungan dan kebanggaan, ya, dan cukuplah ini sebagai sebuah kemuliaan dan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengannya hambanya, karena tidak ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang derajatnya di atas derajat kenabian, maka demikian pula di kalangan umat manusia tidak ada derajat yang lebih mulia melebihi derajat dan kemuliaan pewaris derajat tersebut. Karena ikhwatal iman, inilah yang hak, yaitu martabat tertinggi di antara martabat umat manusia adalah an-nubuwatu war risalah, kenabian dan kerasulan. Ya. Namun ada juga pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan nyeleneh, yang mereka beranggapan bahwa ada derajat yang lebih tinggi dari derajat nabi. Siapa mereka? Misalnya orang-orang Syiah Rafidhah, ya, yang mereka beranggapan bahwa imam-imam mereka lebih mulia daripada para nabi dan para rasul. Ya, saya pernah berdialog dengan seorang Syiah, ya, beberapa belas tahun yang lalu. Ya, saya dialog dengan mereka dan ketika saya tanya, saya tunjukkan buku tulisan Khamenei. Ya, Khamenei menulis buku Al-Hukumatul Islamiyah. Dan kebetulan saya memiliki bukunya. Ya, di dalam buku itu disebutkan fa'lam fa inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina lahum maqamun la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Ya, kata Khamenei di dalam bukunya tersebut, ketahuilah di antara hal yang paling mendasar di dalam akidah kami, dalam agama kami, bahwa imam-imam kami memiliki martabat dan derajat yang tidak bisa dijangkau oleh para malaikat yang muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah, dan juga tidak bisa dijangkau dengan nabi yang diutus. Ya, jadi derajat para imam mereka ini lebih tinggi daripada para nabi dan para rasul. Maka anak tanya kepada si Syiah ini tadi, apakah benar kalimat ini?
Ya, ketika anak desak berkali-kali baru dia mengatakan bisa jadi benar. Ya, kemudian anak tanya dengan mudahnya, anak tanya, jika ada seseorang yang derajatnya lebih mulia dari nabi dan rasul, niscaya orang tersebut namanya akan meramaikan isi Al-Qur'an melebihi nama para nabi dan rasul. Ya, namanya pasti disebut berulang-ulang di dalam Al-Qur'an, melebihi nabi dan rasul. Ini kalangan Syiah yang nyeleneh. Di kalangan yang lain, di kalangan Sufiyah, mereka beranggapan bahwa derajat wilayah atau kewalian itu lebih tinggi daripada derajat kenabian. Ya, dan mereka seringkali berdalilkan dengan peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Nabi Khidir yang menurut keyakinan mereka adalah bukan nabi tapi wali. Ya, dengan derajat kewaliannya itu menunjukkan bahwa beliau memiliki kemuliaan yang lebih mulia daripada Nabi Musa alaihissalam. Ilmunya levelnya lebih tinggi daripada Nabi Musa, sampai Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk ngaji dan belajar kepada Nabi Khidir. Sehingga derajat kenabian itu di bawah ke level kewalian. Ini klaimnya orang-orang Sufiyah yang gulat, yang ekstrim. Kita jawab ikhwatal iman, kita jawab dengan sederhana. Coba sebutkan kepada saya siapa saja nabi yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Ya, rasul-rasul yang masuk dalam kategori ulul azm. Ya. Apakah Nabi Khidir masuk di sana? Tidak. Yang masuk adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Cukup dengan seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tidak ada derajat yang lebih mulia di antara umat manusia melebihi derajat kenabian dan kerasulan, demikian pula di antara setelah level mereka, setelah level itu, maka pewaris-pewaris para nabi dan pewaris-pewaris para rasul, mereka lah juga menempati kedudukan dan kemuliaan yang sama. Kemudian penulis mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dan hadis ini ya terkait tentang dua orang yang salah seorangnya adalah ahli ibadah dan salah seorangnya lagi orang berilmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah seperti perbandingan antara keutamaanku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Hadis ini sebenarnya adalah hadis yang dhaif karena sahihnya secara mursal. Maksudnya mursal adalah sanadnya hanya terhenti sampai tabi'in. Ya, namun tabi'in ini meriwayatkan kepada dari Nabi SAW. Sedangkan kita tahu bahwa tabi'in tidak bertemu dengan Nabi. Ya, maka di dalam catatan kaki, ya, di buku ini di halaman 44 terdapat sebuah riwayat di paragraf yang terakhir yang paling bawah, waqad ruya mursalan aidan 'anil Hasan inda ad-Darimi bi isnadin sahihin. Telah diriwayatkan secara mursal dari Al Hasan Al Basri, ya, dalam Sunan Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Sahih sampai Imam Hasan Al Basri. Ya, sahih sampai Imam Hasan Al Basri. Wa fihi su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajulaini kana fi Bani Israil. Ya, terkait dengan hadis ini diriwayatkan dua orang dari Bani Israel. Ahaduhuma kana 'aliman yusalli al-maktubata thumma yajlis fa yu'allimu an-nas al-khair. Ya, dua orang dari Bani Israel. Yang satu orang berilmu, dia menjalankan ibadah sunnah, ibadah wajib, ya, menjalankan sholat wajib. Kemudian setelah menjalankan sholat wajib, dia duduk mengajarkan kebaikan kepada manusia. Wal akhar yasumun nahar wa yaqumul lail fa ayyuhuma afdal. Yang satu lagi siang harinya puasa, malamnya qiyamul lail. Artinya tidak cukup dengan yang wajib, yang sunnah-sunnah diamalkan. Sedangkan orang alim ini hanya mengamalkan yang wajib namun mengajar manusia, mengajarkan ilmu agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, fadlu hadzal ladzi yusalli al-maktubata thumma yajlisu yu'allimu an-nas al-khaira 'ala al-'abid alladhi yasumu an-nahar wa yaqumu al-lail ka fadli 'ala adnakum rajula. Keutamaan orang yang salat wajib kemudian duduk mengajarkan ilmu kepada manusia, mengajarkan kebaikan kepada mereka dibandingkan seorang ahli ibadah yang siang harinya puasa, malam harinya salat malam, seperti keutamaanku dibandingkan dengan level manusia yang paling rendah di antara kalian. Ya, ini di antara hadis yang menunjukkan keutamaan orang berilmu. Bukan cuma sekedar dibandingkan dengan orang awam, bahkan dibandingkan dengan ahli ibadahnya saja, ikhwatal iman, seperti perumpamaan Rasulullah SAW dengan manusia kaum muslimin dengan level yang paling rendah di antara mereka. Maka Al-Imam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ketika mentakhrij hadis ini beliau mengatakan hasanun sahihun mursal. Ya, hasan sahih
dengan status mursalnya. Selanjutnya Ustaz, barakallahu fiik. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum. tariqan yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqan min turukil jannah wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilm lidallahi anhu wa innal alima la yastaghfiru lah man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fi jawfil ma'i wa inna fadlal alim ala al abid ka fadlil qamar lailatal badr ala sairil kawakib fa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhada bihaddin wafirin. Barakallahu fiik. Inilah hadis yang panjang yang tadi singgung sebagiannya tentang al-ulama warathatul anbiya. Ini adalah hadis dengan kalimat lengkapnya. Dengan kalimat yang lengkap ini diriwayatkan oleh Imam Abu Darda, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya. Hadis ini dihasankan oleh Al-Arnaud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini disebutkan, man salaka tariqan yatrubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju jalan-jalan surga. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi liridallahi anhu. Dan sesungguhnya para malaikat merendahkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena Allah ridha kepada mereka. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fi jawfil ma'. Dan sesungguhnya orang berilmu, sungguh segala yang di langit, siapapun yang di langit dan yang di bumi, sampai ikan di dalam air, mereka beristighfar memohonkan ampun untuk orang berilmu. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Ingat, dibandingkan dengan ahli ibadah, bukan dengan orang awam. Seperti perbandingan antara bulan purnama dengan bintang-bintang yang lainnya. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Wa innama warrathul ilma. Namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan maka barang siapa yang mengambil jatah ilmu yang diwariskan oleh para nabi tersebut, dia telah mendapatkan jatah yang sangat besar. Coba kita mengkaji sedikit demi sedikit dari hadis ini, ikhwatan iman. Kenapa orang yang belajar atau menempuh suatu perjalanan menuntut ilmu, maka dia dimudahkan jalannya menuju surga? Kenapa menempuh perjalanan menuntut ilmu memudahkan jalan seseorang menuju surga? Jawabannya adalah karena modal masuk surga ini ada dua hal. Ya, dua hal yang merupakan modal masuk surga. Apa saja itu? Yang pertama, akidah yang benar. Dan yang kedua, ibadah yang benar. Ini modal masuk surga. Tidaklah orang itu akan masuk surga kecuali ketika dia memiliki akidah dan keyakinan atau keyakinan yang benar. Dan yang kedua adalah ketika dia beramal dengan amal yang benar. Dan dua hal ini diraih dengan apa? Menuntut ilmu. Dengan belajar. Dengan belajar kita memahami mana akidah yang benar dan mana akidah yang batilah. Dan dengan menuntut ilmu juga kita mengetahui mana ibadah yang benar, mana ibadah yang batilah. Ya, kita mengetahui dengan talabul ilm. Oleh karena itulah orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan para malaikat merendahkan sayap-sayap mereka untuk para menuntut ilmu karena ridhanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi ini menunjukkan ikhwatal iman bahwa ketika para malaikat sendiri menundukkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk ta'zim dan penghormatan kepada talibul ilm, karena mereka yang tahu akan hakikat bagaimana ridhanya Allah Subhanahu wa taala kepada tulabul ilm, kepada para penuntut ilmu. Juga sesungguhnya orang berilmu, segala yang di langit, segala yang di bumi, sampai ikan yang ada di lautan memohonkan ampun kepada orang-orang berilmu. Ya, ini kenapa demikian? Karena
apa yang diajarkan oleh ulama atau orang berilmu yang mereka adalah alim rabbani yang berilmu dengan ilmu yang hak yang benar, yang mengajarkan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa adanya dengan tidak mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil dan tidak pula menyembunyikan ilmu. Ya, mereka ilmu yang mereka ajarkan itu memberikan kemaslahatan bukan hanya di dunia pada spesifik satu makhluk atau masyarakat tertentu, tapi kemaslahatan itu dirasakan oleh siapapun termasuk kepada para malaikat. Ya, termasuk juga bumi yang kita tinggali, termasuk juga kepada binatang ternak. Ya, karena misalnya di dalam kemaslahatan ilmu bagi para malaikat. Kita membaca dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW melarang seseorang yang berangkat ke masjid dengan memiliki bau mulut tertentu ketika dia makan bawang merah atau bawang putih. Ya. Sampai Nabi SAW bersabda, Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam, anak manusia. Sehingga bau mulut yang tidak nyaman, tidak enak dari seseorang itu mengganggu malaikat, bukan hanya mengganggu orang-orang beriman yang ada di sekitarnya. Maka kemaslahatan ini juga dirasakan oleh para malaikat. Ya, dan juga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bumi yang kita tinggali. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala tufsidu fil ard. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Ini larangan yang sangat nyata di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Ya, walaupun orang-orang kafir seringkali menuduh kita sebagai teroris, namun kenyataannya mereka lah yang membuat kerusakan di muka bumi. Dan kemaslahatannya bagi bumi yang di mana kita tinggal, juga binatang. Sebagaimana Nabi SAW telah menegaskan, Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Falyuhidda ahaduhum syufratahu wal yarih dzabihatahu. Maka Nabi SAW bersabda, jika kalian membunuh maka harus membunuh dengan cara yang baik, menyembelih hewan kurban dengan cara yang baik. Dengan cara bagaimana? Tajamkan pisaunya, tenangkan binatang korbannya. Ya, ini nasihat Nabi SAW. Maslahatnya untuk siapa? Untuk binatang. Karena maslahat ilmu itu dirasakan oleh banyak makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dilarang untuk membunuh semut, membunuh lebah dan yang lain sebagainya. Hal-hal itu dirasakan oleh seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itulah maka segala yang di langit, segala yang di bumi, sampai ikan di lautan beristighfar memohonkan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti perbandingan antara bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Karena apa ikhwatal iman? Bintang ini memiliki cahaya, memiliki sinar. Tapi cahaya yang ada di bintang untuk dirinya sendiri. Adapun orang-orang berilmu diumpamakan seperti bulan purnama, bukan hanya dirinya yang disinari dan diterangi, tapi juga memberikan sinar dan terang kepada orang lain. Itulah kenapa Nabi SAW membandingkan orang berilmu dengan ahli ibadah. Ahli ibadah dengan ibadah yang dia lakukan, dia bercahaya, bersinar. Tapi sinarnya di dirinya saja. Untuk dirinya saja. Namun orang berilmu, cahaya dan sinarnya bukan hanya untuk dirinya saja, tapi dia pancarkan untuk seluruh umat manusia. Dia menjadi petunjuk jalan, memberi hidayah kepada orang-orang yang lain yang tidak paham. Oleh karena disebutkan hadis ini, wa in fadlal alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Dan kemudian Nabi SAW sabda, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewarisi dinar dan tidak pula mewarisi dirham. Innama warrathul ilma. Namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Pertanyaannya, ilmu mana? Ilmu apakah yang diwariskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan utuh tanpa ada intervensi apapun yang sampai kepada kita, tanpa tambahan dan pengurangan? Ilmu apakah itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini warisan Rasulullah SAW. Tidak ada ilmu filsafat. Tidak ada ilmu mimpi-mimpi. Khayalan-khayalan, perasaan rasanya dan sebagainya. Tidak termasuk dalam hal ini. Ya? Maka dari sini kita pahami. Siapa ulama pewaris para nabi?
yang betul-betul mengcopy paste dan menyampaikan warisan Rasulullah SAW tanpa intervensi dan tambahan. Ya, ketika diintervensi dengan filsafat tertentu, logika tertentu, ide-ide tertentu, ya, dikemas demikian rupa oleh mereka sesuai dengan hemat dan bijaknya mereka masing-masing, maka yang mereka sampaikan bukanlah warisan para nabi, warisan Rasulullah SAW, tapi adalah hasil kreativitas diri-diri mereka sendiri. Itulah nasibnya para ulama yang dikatakan ulamanya ahlul bid'ah, menyampaikan ilmu agama namun bukan dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengatakan Al-Qur'an makhluk misalnya, mengatakan Allah tidak di mana-mana, ya, atau tidak bertempat. Ini yang mereka sampaikan filsafat yang tidak bersumber dari Quran dan hadis. Ya, mereka telah mencampur adukan yang antara yang hak dengan yang batil. Maka yang dengan seperti ini mereka bukanlah ulama pewaris para nabi. Dan juga dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW dan demikian pula para nabi yang lainnya tidak mewarisi emas dan perak, dinar dan dirham. Ya, mereka tidak mewarisi itu. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Kenapa? Karena semua peninggalan para nabi itu disedekahkan. Ya, Nabi SAW bersabda dalam redaksi yang lain, Innal anbiya lam nuwarrith ma tarakna sadaqatan. Sesungguhnya kami para nabi tidak meninggalkan harta waris. Semua peninggalan kami adalah sedekah. Ya, perlu saya singgung sedikit tentang hal ini karena orang-orang Syiah Rafidhah seringkali juga mereka mempermasalahkan karena menurut mereka bahwa Fatimah diambil hak warisnya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan tidak memberikan peninggalan warisan Rasulullah SAW kepada Fatimah. Mereka lupa bahwa putri dari Abu Bakar, yaitu Aisyah, adalah jandanya Rasulullah SAW, pun tidak mendapatkan jatah waris itu. Kenapa tidak mendapatkan jatah waris? Karena sabda Nabi SAW ini, bahwa semua warisan Nabi, ya, Nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Semua warisannya disedekahkan. Ya. Namun bukan berarti kemudian kita membuat miskin kerabat dan keluarga Nabi SAW. Tidak. Karena Abu Bakar As-Siddiq, beliau sendiri yang mengatakan, sungguh kerabatmu, wahai keluarga Rasulullah SAW, jauh lebih aku cintai dan jauh lebih aku ingin menyambung silaturahimku dengan kalian melebihi terhadap kerabatku sendiri. Maka Abu Bakar radhiyallahu an selalu melebihkan keluarga Nabi SAW, baik dari istri-istri beliau maupun putri beliau, ya, dengan keutamaan yang dengan kemuliaan yang beliau berikan dari Baitul Mal melebihi apa yang diberikan kepada bahkan melebihi harta waris yang ditinggalkan Rasulullah SAW untuk mereka. Ya, dan juga isu-isu tersebut jelas sekali kebohongannya. Ya, ketika ada orang Syiah mengatakan bahwa Abu Bakar merampok dan mengambil hak waris Fatimah radhiyallahu anha, kita katakan itu adalah kebohongan. Dan di antara bukti tambahan akan kebohongan itu, nyatanya ketika Ali bin Abi Thalib duduk sebagai khalifah ketiga, ya, setelah terbunuhnya khalifah keempat setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, ya, khalifah keempat setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tidak mengambil alih harta warisan yang disedekahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi SAW kemudian bersabda, "Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Barang siapa yang mengambil harta warisan yang diberikan kepada kita ini dari para nabi, yaitu ilmu yang besar ini, maka dia akan mendapatkan jatah yang terbanyak, jatah yang paling besar. Karena warisan ilmu ini adalah warisan yang tidak akan pernah akan habis. Ya, maka kita melihat ikhwatal iman, apa dampak dari warisan Nabi Muhammad SAW? Apa dampaknya bagi kita? Antum lihat, sampai hari ini Imam Bukhari masih dikaji dan disebut namanya, walaupun beliau sudah wafat kurang lebih 1200 tahun yang lalu. Demikian pula Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya. Setiap hadis disebutkan, ya, maka nama mereka pun disebut. Apa ada kemuliaan yang lebih mulia dari ini? Disandingkan nama manusia biasa yang banyak dosa juga, sama seperti kita, banyak dosa dan maksiat, tidak maksum, tapi namanya disandingkan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada syaraf, tidak ada kemuliaan lebih hebat dan lebih besar ketimbang kemuliaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin waktunya sesi soal jawab, ya. Oke, silakan kita akan buka sesi tanya jawab.
Maka yang ingin bertanya bisa langsung bertanya. Diutamakan yang sesuai dengan materi, namun apabila ada di luar juga tidak ada masalah. Oke, pertanyaan pertama dari Abu Afkar, kelas 1 Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara kita membedakan ahli ilmu yang sebenarnya dan ahli ilmu yang sebatas bisa membacakan Al-Quran dan hadis namun menyesatkan? Barakallahu fiik. Nabi SAW telah menegaskan dalam sabda beliau, "Taraktukum 'alal mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih yang terang benderang, malamnya bagaikan siangnya, dan tidak akan menyimpang dari jalan itu kecuali orang yang pasti binasa. Dari sini kita menyadari bahwa rambu-rambunya sangat nyata dan jelas. Ya, yang paling mudah untuk menjadi standar ukur dan menilai kebenaran seseorang, apakah dia pernah mengajarkan akidah ahlus sunnah atau akidah salaf atau tidak. Ya, suatu ustadz yang dikenal di media-media kita yang ada saat ini dengan kelihayan kejagoannya di dalam menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi dan lain sebagainya. Tanya kepada mereka, pernahkah atau tanya kepada murid-muridnya yang dekat dengan mereka, yang fanatik dan suka ngaji kepada orang-orang tersebut. Apakah pernah mereka ngajar salah satu kitab-kitab dari akidah salaf? Mengajarkan akidah Tahawiyah misalnya, akidah Wasitiyah misalnya, atau kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab misalnya. Apakah pernah mengajarkan hal-hal itu? Atau kitab As-Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, atau Syarhus Sunnah Al-Barbahari, atau Syarhus Sunnah Al-Muzani. Ya, apakah pernah mereka mengajarkan kitab-kitab akidah salaf, akidah ahlus sunnah? Kenyataannya tidak pernah terjadi. Ini yang paling sederhana, paling gampang untuk menilai seseorang. Baca track record, dengarkan track record, lihat track recordnya, sejarahnya, apakah pernah mengajar kitab akidah salaf atau tidak. Dan kenyataannya sama sekali mereka tidak pernah menyinggung akan hal ini. Sangat sederhana kita menilainya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya dari Abu Yumna, kelas 2 Akhwat. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya, apa saran Ustadz terkait prioritas ilmu agama mana yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebagai orang awam yang mungkin waktu belajarnya tidak banyak? Lalu bagaimana metodenya bagi mereka yang memang waktu bertemu ulama pun sangat sedikit? Waffaqakallah, barakallahu fiik. Tentang prioritas mengkaji ilmu agama yang paling dasar, yang paling pondasi yang harus kita pahami adalah tauhid. Ya, karena dengan tauhid kita memahami mana tauhid dan mana syirik, yang itu merupakan batu pemisah antara muslim dan kafir. Ya, ketika kita misalnya belum sempat ngaji banyak bab-bab agama, dan kemudian kita mengkaji saja tentang masalah tauhid, dan dengan itu kita selamat dari perbuatan syirik sampai kita meninggal dunia. Dalam kondisi seperti itu belum sempat ngaji yang lain-lainnya, maka dengan ini kita selamat dunia akhirat. Ya, selamat dunia akhirat ketika Anda paham tauhid dan paham syirik dan selamat dari perbuatan-perbuatan syirik. Maka Anda sarankan mengkaji buku-buku kecil ya, seperti Al-Usul Tsalatsah misalnya, ya, atau Qawaid dan juga Qawaidul Arba', Kasyfus Syubuhat, Kitabut Tauhid. Ya, ini yang paling mendasar, dan tauhid ibadah yang harus kita pahami dengan benar. Kemudian kitab-kitab akidah, dan banyak buku-buku akidah ini adalah buku-buku akidah yang simpel, yang kecil, yang sederhana. Ya, seperti ya ketika Anda sebutkan akidah Al-Wasitiyah, ini buku sederhana, buku kecil. Namun sayangnya ikhwatal iman, sayangnya memang kita perlu sekali adanya majelis ilmu yang mengajarkan kitab-kitab akidah salaf ini dengan penjelasan yang simpel dan sederhana, yang singkat dan sederhana. Seperti kajian misalnya Ushul Tsalatsah. Contohnya Ushul Tsalatsah. Rata-rata ketika kita ngaji Ushul Tsalatsah, ustaz-ustaz kita itu mengambil dari syarah-syarah para ulama yang kibar, yang artinya memang syarah yang luar biasa, seperti syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, syarah yang luar biasa terhadap Ushul Tsalatsah. Namun karena begitu melebar, memanjang dan meluasnya,
membuat kita tidak fokus kepada konten materi yang semestinya yang disampaikan di dalam risalah tersebut, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatud dinil Islam. Kenal Allah, kenal Nabi Muhammad SAW, dan kenal agama Islam. Yang semestinya ini yang menjadi fokus ketika ngaji usul tsalatsah. Maka penting sekali bagaimana misalnya ngaji usul tsalatsah, ya kitab ini dengan sederhana, dengan singkat, dengan mudah dan paham. Artinya dengan 4 kali kajian, 5 kali kajian, hatam buku itu selesai misalnya. Ya, kita sampai fokus kepada materi. Ya, kemudian qawaidul arba 1 majelis selesai misalnya. Ya, kemudian kasyfu syubuhat sama seperti itu. Ya, misalnya 5 maksimum 10 kajian selesai ngaji kitab kasyfu syubuhat. Kitabut tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab misalnya, banyak faedah ilmu di sana, tapi kita memanfaatkan misalnya penjelasan singkat akan hal ini. Akidah wasitiyah pun demikian. Ya, akidah wasitiyah ini edisi matannya, materi standarnya ini sangat pendek, tidak panjang. Mungkin insya Allah paling kalau antum print paling cuma 3 atau 4 lembar saja. Akidah wasitiyah. Namun syarahnya yang luar biasa, yang panjang ke sana kemari. Maka perlu sekali, dan memang anak diantaranya memang berencana untuk menyampaikan materi-materi matan-matan akidah ini dengan kutipan-kutipan penjelasan-penjelasan singkat, syarah-syarah sederhana yang disampaikan mungkin tiap hari kajian subuh hanya setengah jam, tapi menyampaikan materi itu dengan sederhana supaya sampai kontennya itu maksud dari penjelasan penulis dari kitab-kitab ini dengan mudah dipahami oleh siapapun yang baru belajar Islam. Ini tentang akidah, ya. Akidah tauhid uluhiyahnya membahas dari kitab-kitab yang tadi Anda sebutkan. Adapun tentang manhaj secara detail ngaji kitab Al-Wasithiyah. Kemudian tentang fikih, buku fikih begitu banyak dan luas, ya. Jangan belajar fikih yang perbandingan, itu akan merepotkan dan menyusahkan, dan kita tidak akan paham yang hak dan yang batil. Ya, mana yang rajih, mana ini qaul rajih, dhaif dan lemah, yang kuat, pendapat Imam A, B, C dan sebagainya. Apalagi sebagian ustadz menyampaikan kemudian menyerahkan, silahkan mau ikut pendapat mazhab yang mana. Itu malah mengajak kita untuk nyeleneh dan sesat. Namun bacalah kitab fikih seperti misalnya Al-Wajiz misalnya. Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Syekh Abdul Azim Badawi. Nah, dengan Kitabul Wajiz kita membaca sebuah kitab fikih yang kontennya pendapat dan merujuk kepada riwayat yang sahih dari pendapat itu. Ya, dan Syekh Abdul Azim Badawi salah seorang murid Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kitab fikih yang beliau tulis cukup sederhana, cukup baik. Ini dalam kajian perbaikan akidah dan perbaikan ibadah. Adapun terkait tentang wawasan ilmu agama yang perlu kita pahami, sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai idhafah, sebagai tambahan. Sirah, antum bisa membaca banyak buku-buku sirah panjang, lebar dan luas tentang hal ini. Tapi sirah-sirah ringkas, ya, seperti kitab Nurul Yaqin misalnya. Nurul Yaqin termasuk kitab sirah yang cukup baik, yang bisa antum pahami karena bukunya tidak terlalu panjang. Ar-Rahiqul Makhtum terlalu detail dan terlalu panjang. Ya, kita mungkin bisa beli berkali-kali buku itu tapi nggak hatam-hatam. Ya, baca 2-3 lembar sudah menemu jenuhnya dan kemudian tidak memahami apapun dari buku itu. Tapi coba membaca dari kitab Ar-Rahiq Nurul Yaqin misalnya, dan Nurul Yaqin ini cukup baik, ya, dan penulisnya cukup paham tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau seringkali juga mengutip pendapat-pendapat yang rajih, yang sahih dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambaran umum tentang bagaimana kita memulai belajar ilmu agama. Dan kalau misalnya ada yang tidak dipahami, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baru mencari, mendatangi orang alim atau menghubungi mereka melalui media yang bisa antum menggunakannya untuk menghubungi ustaz atau orang alim tersebut dan bertanya kepada beliau terkait tentang apa yang tidak dipahami dari apa yang antum baca. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ustaz, pertanyaan ketiga. Nah, setelah mendengar penjelasan Ustaz, kita sangat semangat sekali dan berharap anak-anak kita menjadi ulama. Pertanyaannya, apakah anak-anak kita yang belajar sunnah termasuk ulama meskipun belum lama belajar seperti ulama? Dan apakah guru-guru di sekolah termasuk ulama? Nah, anak pun dan banyak kita melihat para tulabul ilm yang ada. Kita ini baru talibul ilm, belum ulama. Kita ini para penuntut ilmu. Kita belum ulama.
ya, karena ulama itu memiliki bukan cuma sekedar berapa banyak hafalan yang dia miliki dari Al-Quran atau hadis, tapi di sana juga bagaimana khasyahnya, ya. Tadi ingat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah sajalah itulah para ulama. Jadi level bagaimana kita muncul rasa khasyah dari ilmu yang kita miliki. Itulah yang melahirkan orang-orang berilmu. Ketika dengan ilmu yang kita pelajari menimbulkan semakin ma'rifah, semakin kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menjauh dari hal-hal yang haram, semakin mudah kita untuk bergegas menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah, dari situ lahirlah orang-orang berilmu. Ya, dan di sini bukan hanya cukup dengan sekedar wawasan keilmuan, namun kematangan usia, ya, dan kemudian kebijaksanaan, kesabaran, ya, dan kemudian sebagai seorang panutan di dalam ilmu dan kesolehan dan ketakwaannya, maka dari situlah lahir alim ulama, orang yang berilmu. Kita berharap insya Allah kita diberi kesempatan untuk menjadi orang-orang alim di dalam kehidupan dunia ini dan juga dikumpulkan bersama para ulama kelak di akhirat. Kita berharap seperti itu. Tapi kita dalam proses ke sana. Semoga anak-anak Anda, semoga guru-guru yang menjadi pengajar bagi anak-anak Anda dan kita semuanya termasuk anak pribadi diberi anugerah ilmu yang dengannya berbuah khasyah, berbuah takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ditempatkan oleh Allah bersama para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan keempat, Ustaz. Ana baru pertama kali dengar statement dari sebagian kelompok sesat yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Apakah benar Al-Quran adalah makhluk, Ustaz? Mohon diperjelas. Nah, itu adalah asumsi pemikiran atau akidah yang batilah. Yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah akidah batilah. Bahkan para ulama sepakat bahwa yang meyakini keyakinan seperti itu, dia kafir. Ya, dia bukanlah seorang muslim. Karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Dan kalamullah ini sifat dari sifat-sifat Allah. Dan sifat-sifat Allah itu bukan makhluk. Ya, bagaimana kita mengatakan kalamullah ini makhluk? Sedangkan Nabi SAW mengajarkan di antara doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Kita diajarkan untuk berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kalamullah. Bagaimana kita berlindung dengan makhluk? Ya, ya mustahil. Ini menunjukkan bahwa kalamullah ini bukanlah makhluk. Ya, dan mengatakan kalamullah makhluk adalah keyakinan yang batil dan sesat. Dengan itu dia membatalkan semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia membatalkan semua syariat Allah dan menunjukkan bahwa kelemahan segala ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menegaskan orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, ya, kalamullah ini makhluk, maka dia telah membatalkan semua risalah yang Allah dengannya mengutus para nabi dan para rasul. Maka dia telah kafir terhadap semua nabi, semua rasul, dan telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, pertanyaan kelima dan insya Allah terakhir apabila nggak ada perubahan dari Abu Elbrus, Ikhwan. Barakallahu fiik, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara mengajak orang terdekat, suami, istri, orang tua, kakak, untuk menuntut ilmu syar'i apabila orang yang mengajak selalu dianggap sebelah mata hanya karena posisinya misalnya dia tuh istri atau dia tuh hanya anak atau adik gitu. Barakallahu fiik. Yang seperti ini dirasakan oleh semua orang berilmu. Yang seperti ini dirasakan oleh semua orang muda. Ada salah satu statement salaf terdahulu sampai mengatakan bahwa kita ini dihormati di luar, tapi tidak dihormati di dalam. Artinya bahwa karena kedekatan seseorang, apakah dia sebagai suami, atau sebagai istri, atau sebagai anak, atau sebagai saudara, maka kita kurang dilihat kedudukannya. Demikian pula dengan orang-orang alim yang berilmu. Ya, dengan orang-orang berilmu, bukan hanya di kalangan di zaman kita saat, bahkan di zaman salafun saleh terdahulu. Ya, yang mengakui kehormatan mereka orang yang di luar, tapi yang di dalam tidak merasakan hal yang sama. Mungkin kita memanfaatkan siapa? Perkataan orang alim dari luar kita. Ya, mungkin Anda karena misalnya Anda memiliki ilmu tertentu, jangan menggunakan perkataan Anda karena niat kita adalah untuk menyampaikan hidayah dan ilmu. Ya, bukan
menyampaikan omongan kita kepada dia. Maka oleh karena itu coba manfaatkan perkataan Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, ya. Kemudian kutip, sampaikan. Ini kata Ustadz Fulan begini loh, kata Ustadz Fulan begini, kata Syekh ini, kata alim ini begitu dan sebagainya. Walaupun sebagian orang itu mungkin level keilmuannya, level pemahaman agamanya bisa jadi selevel dengan kita atau mungkin di bawah kita, tidak ada masalah. Karena niat kita bukan untuk yang penting kamu dengar saya ini Ustadz loh, kamu harus dengar dari saya. Jangan pakai Ustadz lain. Bukan untuk itu, tapi menyampaikan hidayah, menyampaikan ilmu. Ya, apakah dia terima atau tidak adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk membuka hati seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kali ini pada pertanyaan yang terakhir tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kajian kita pada pagi hari ini dan menjadikan kita orang-orang yang mempunyai rasa takut kepadanya. Ya Rabbi ya Karim. Mungkin Ustaz bisa tutup aja dengan doa pertama majelis. Nah, baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah membaca beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan ilmu dan ulama. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini juga kita mencoba memahami dari beberapa ayat dan hadis-hadis tersebut, dan sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara mukjizat yang Allah berikan kepada beliau adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya jawami'ul kalim, yaitu kalimat-kalimat yang singkat. Kalimat-kalimat yang singkat namun padat dan mengandung makna dan hikmah yang sangat mendalam, yang dengan ketika kita mentadaburinya, memahaminya, berusaha memahami makna-makna dari hadis-hadis tersebut, maka terbukalah banyak ilmu bagi kita. Kita mengetahui siapa itu orang alim, siapakah orang-orang yang orang alim yang merupakan pewaris para nabi dan siapa yang bukan, dan yang seterusnya. Dan bagaimana kita memahami mana yang hak dan yang batil, bagaimana kita mengetahui akidah yang sahih dan akidah yang batilah, ibadah yang hak dan ibadah yang benar dan juga ibadah yang salah. Itulah dengan tadabbur, dengan talabul ilmu, dengan menuntut ilmu. Dan insyaallah tentang hadis-hadis tentang keutamaan ilmu ini masih kita kaji pada pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu tersebut, menganugerahkan kepada kita hidayah dan menjadikan hidayah ini selalu bersama kita di kehidupan kita di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas hidayah tersebut, di atas Islam dan iman, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, terutama dengan para ulama di antara ulamanya para sahabat. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Mungkin sampai di sini ikhwatal iman. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.